Selamat datang di POV. Semua orang punya pendapat. Halo teman-teman semua, teman-teman penonton POV. Terima kasih telah sedia. Nyebutnya apa sih? Apa ya? Penonton POV. Netpov netizen POV. Iya nih, kita baru Netizen mikirin POV. sekarang. Intinya terima kasih banget nih udah setia menanti konten-konten POV. Hari ini kita kedatangan tamu. Nih kita anggap semua tamu yang datang ke sini spesial. Pokoknya gue selalu selalu nyebut tuh spesial ya. Karena setiap orang itu spesial. SOP. Iya, SOP. Setiap orang spesial aja. Jadi kita kedatangan Kak Dava Fajriansyah. Thank you Kak Ical. Kesana, Thank you. Jadi- Sobat POV udah mau ngajak gua diskusi ya Iya, di podcast POV. POV. Iya, nih hari ini kita akan ngebahas tentang Gen Z, generasi Z. Nah ini fun fact, Kak Dava ini backgroundnya adalah sebagai co-founder Co-founder komunitas Gen Z Indonesia. komunitas Gen Z Indonesia. Iya. Ada Instagramnya ya. Ada genzindonesia.official. Ya rencananya emang nanti bakal kita pengembangan lagi. Gak mungkin dong berhenti hanya cuma di komunitas. Ya semoga nanti ada gerakan-gerakan tambahan lah. Oke, itu dari tahun berapa ngediriin komunitas Gen Z? Jadi awalnya gue tuh punya keresahan Oh iya. terkait generasi gue. Emang sih ya beberapa kayak misalkan konten kreator udah mulai ngeklaim sebagai dia presiden Gen Z gitu. Terus ada beberapa organisasi juga yang udah bergerak atas nama Gen Z gitu. Yang menurut gue itu bagus juga untuk gimana caranya nge-build up generasi Z ini yang stigmanya kan hari ini caur banget ya, hancur banget menurut gua. Tentang Gen Z ya? Iya, ya di kantor dibilang lemah lah gitu-gitu. Nah akhirnya ya gua punya core komunitas ini ya berfokus banget untuk di soft skillnya generasi Z. Generasi Z. Berarti semua yang ada di komunitas itu anak-anak Gen Z semua ya? Ya pasti dong. Oh iya. Ya pasti dong. Kelahiran 96 atau 97 sampai 2012. Ada semua tuh di Gen Z. Ada. Pokoknya rentang tahun segitu lah ya, Iya. teman-teman komunitas Gen Z. Iya. Udah apa aja nih yang dilakukan sama teman-teman Gen Z? Dari tahun berapa sih? Gue dari 2022. Awalnya dari keresahan itu, akhirnya kumpul lah teman-teman gue yang berangkat dari kampus yang sama, terus beberapa ngajak temen-temennya, akhirnya kumpul lah jadi satu. Oke. Gue lihat beberapa kali kan gue ngikutin ya tentang Gen Z, banyak banget diskusi-diskusi yang dilakukan sama atau diadakan Iya. sama teman-teman Gen Z. Gunanya buat apa tuh? Tujuannya buat apa? Goalsnya menginspirasi. Mengedukasi juga. Iya, karena akhirnya adalah tiga butir nilai yang pada akhirnya ini akan digaungkan terus sama komunitas ini, komunitas Gen Z Indonesia ini. Apanya? Inspiratif, Inspiratif, kolaboratif, inovatif. inovatif nih luar biasa loh. Nih ini kita bicara sebagai Gen Z loh. Gue Gen Z. Gua Ya, kelahiran Gen Z 2000. kan. Lu kelahiran 2000. 2000. Lu kelahiran 97. 97. Ah, lu kelahiran berapa? 97. Ova? 2000. 2000. Kita semua di sini Gen Z. Nah, tapi gini. Kan ada stigma bahwa Gen Z Heeh. itu rumah tangganya hancur. Lu hancur ya rumah tangganya? Belum nikah kita. Nggak, maksudnya keluarganya. Oh, keluarga. Ya, broken home gitu. Enggak, aman. Enggak, alhamdulillah aman Alhamdulillah, gua. aman. Nah, gua iya. Tapi teman-teman gue juga beberapa Banyak. Cuma nggak gitu juga. Nggak gitu kali. juga lah. Kayak gitu. Tapi stigma di masyarakat ya banyak lah tentang Gen Z ya. Tapi gue mau bahas tentang Gen Z komunitasnya Dava dulu nih. Ini kan kita sesama Gen Z kita juga ngedirin Asam Erta Entertainment. Sebelumnya juga kita ada podcast Inspirasi Muda. Berarti kan ada kecenderungan concern kita untuk tadi yang kata Dava bilang menginspirasi, yang inspiratif. Berarti kan bukan cuma tentang bagaimana kita mengeluh tentang pekerjaan, tapi kita mencoba untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat. Iya, karena emang lagi-lagi ya kan kita masih ngerintis, generasi kita kan baru ngerangkak lah Iya. hitungannya untuk Baru mulai hidup. Generasi kita baru mulai hidup ini. Nah, ya kayak gitulah. Jadi dengan keterbatasannya pada akhirnya gue ngeliat sosial media
ini menjadi kecenderungan yang paling dekat dengan generasi Betul, kita. betul. Bener kan? Betul. Dari orang-orang yang senang rebahan terus swipe inian TikTok, Instagram, ya kan? Ya, akhirnya gue main lah di media hari ini. Kita juga main di media loh. Nah, ini media kita. Berarti Nah, ini kan makanya gue bersyukur banget gue diundang sama Kak Ical ke sini. iya, kita juga bersyukur Dava mau hadir di sini Iyalah. sebagai co-founder dari komunitas Gen Z. Kita kolaborasi lah nanti ke depannya ya. Semoga ada kolaborasi yang akan berjalan. Iya, Betul. ini bagian dari kolaborasi. Iya. Nanti tolong Instagramnya Gen Z di ini ya, collaborate ya. Pasti itu. Terusnya ya. Pasti itu. Kita nggak akan menolak untuk hal-hal yang berbentuk kolaborasi karena ini udah nilai yang harus dipegang. Kalau misalkan gini, hari ini kan tantangan zaman tuh lagi gencar-gencarnya ya, kayak persaingan usaha, terus Betul. persaingan nih tenaga kerja untuk masuk ke usaha juga lagi menjadi keresahan gua kan. Soalnya banyak kawan-kawan gua yang selalu tuh bingung dia mau ngapain. Oh. Nah pada akhirnya ini kalau misalkan kita nggak berbuat sesuatu, pada akhirnya nanti dia bakal diem lama di rumah, daya produktivitasnya akan turun. Nah itu yang coba gue jagain sih. Dari teman-teman komunitas. Yang terdekat dulu aja karena di komunitas kan. Oh, dari komunitas. Berarti teman-teman Gen Z yang lu jagain biar mereka tetap terus produktif lah ya. Iya. Nggak cuman rebahan aja di rumah, tidak melakukan sesuatu gitu. Karena sebetulnya Gen Z itu kan dari ya kurang lebih kelahiran 9697 sampai 2012 yang mana ketika mereka lahir atau kita lahir sudah dekat dengan teknologi ya nggak sih? Iya. Awal-awal kita lahir ya walaupun belum ada Android tapi kan ada HP yang udah bisa SMS-an. Itu udah jauh lebih canggih daripada sebelumnya loh yang cuma telepon genggam gitu kan. Jadi sebetulnya kedekatan kita teman-teman Gen Z dengan teknologi itu banyak manfaat tapi banyak mudaratnya juga. Tergantung bagaimana Pisau bermata dua ini bisa Betul. dimanfaatkan untuk hal-hal produktif atau malah yang tidak produktif, yang negatif bahkan ya terkait dengan judi online juga. dekonstruktif kan banyak tuh kayak judi online kan tadi yang sebelum bilang, terus Konten-konten negatif juga. ya gitulah. Iya. Iya. Dia pacarnya. Ini siapa sih, gue sempet ngeliat kan. Dia pacarnya. Dia OnlyFans. Ada sempat mencuat tentang dia OnlyFans gitu. Nah, pacarnya Oji. Bukan. Ya intinya di sosial media tuh banyak banget ya di konten-konten TikTok atau bahkan konten-konten creator yang membandingkan ketika di kantor kinerjanya milenial, terus juga Gen Z. Gen Alpha belum masuk ke pekerjaan belum ya, masih jauh. Gen Alpha kan 2013 ya. 2013 sampai sekarang. Kayak Gen Z itu dikenalnya mereka terlalu lebay, terlalu memikirkan mental health. Tapi emang benar teman-teman Gen Z itu well educated terkait dengan mental health gitu loh. Iya, tapi kadang jadi diagnosis. Emang. Diagnosis. Padahal harusnya nggak boleh gitu. Iya. Harusnya ya harus konsultasi dengan si pihak psikolog yang ahlinya. Cuma balik lagi kita atau teman-teman di luar sana nggak bisa mengeneralisir sebuah generasi, ya kan? Karena balik lagi setiap generasi memang punya orangnya dan setiap orang itu apa ya? Ada masanya Dan ya punya keunikan yang masing-masing gitu loh. Ya mungkin nanti ada pribadi yang kurang, ada pribadi yang bisa memanfaatkan teknologi, ada yang pribadi yang mendestruktifkan ya generasinya sendiri. Tapi yang mau kita bahas di sini adalah counternya stigma masyarakat bahwa Gen Z itu males, mampu kok, nggak mampu, biasa aja, ngoyo dan lain sebagainya. Coba kita Dava sebagai Gen Z, gua gimana berjuang untuk hidupnya? berjuang untuk hidup, yang penting masih bisa hidup sampai sekarang, masih bisa silaturahim, ketemu orang, terus bangun konten ya. Bangun konten, ya, menginspirasi, ngebangun komunitas Gen Z itu kan sebuah effort besar loh yang harus dilakukan. Sebenarnya effortnya emang nggak besar sih. Gue udah naik capek banget.
Karena berawal dari keresahan sih, makanya effortnya nggak begitu besar. Tapi luar biasa menurut gue loh untuk ngebangun sebuah komunitas yang lu jaga sampai dengan saat ini itu kan nggak mudah. Lu ngedirinya emang mungkin nggak banyak effort, tapi ngejaganya itu kan yang sulit. Emang. Ya kan, ngejagainnya yang sulit kan, Naik ngejaga turunnya apinya, pasti. iya, dinamikanya dan lain sebagainya. Ini teman-teman di sini kan Gen Z nih, kayak Ova juga nggak ada work life balance ya kan, ya kerja Terus 24/7 ya. Iya, quotes-nya apa? Selagi Bukan itu normal ya? Oh, bukan, oke maaf. apa robot. Kalau kita dituntut orang bilang, lu kalau kerja jangan terus-terusan, emangnya lu robot? Mindset gue sampai gue berubah, kenapa gue gak jadi robot aja gitu? Iya. Udah, jadi robot aja lah gitu. Lihat ini Gen Z yang apa yang pekerja keras. Oji coba. Ji, lu Gen Z. Mau tau prinsip gue? Apa? Saat ini gue sedang menormalisasikan bahwa tidur itu hanya sugesti. Parah itu. Kalau gue punya, gue mau menormalisasi saat ini adalah Senin sampai Minggu itu tidak ada Waktu kosong. tidak ada waktu untuk libur karena Sabtu dan Minggu itu konstruksi sosial yang dibuat hanya untuk memanjakan seseorang. Cukuplah malam hari waktu kita untuk beristirahat. Selagi muda kita kejar terus itu apa yang harus kita Sabtu lakukan. sampai Minggu itu dikonotasikan stereotipnya itu hari Libur. istirahat, Istirahat. libur karena kita dididik untuk jadi menjadi pekerja. That's right. Jangan terbebani, jangan dibodohi dengan Sabtu Minggu itu istirahat. Sayang 2 hari cuma buat rebahan doang. Produktif lah anak muda. Iya. Ya. Saya kan masih muda juga. Bener. Jadi ada sempat lah diskusi gue sama teman-teman yang seorganisasi ya. Ini beda dari komunitas emang. Itu kalau misalkan Sabtu Minggu itu masih kosong, tandanya kita belum produktif. Karena dari hari Senin sampai hari Jumat ini kan udah full sama kegiatan-kegiatan di kampus kan. Terus Sabtu Minggu udah tuh gak ada kegiatan tuh, kayak aneh banget deh gitu. Iya, nggak produktif kan? Iya. Cukuplah malam hari sebagai waktu kita untuk istirahat. Iya. Biasanya kalau misalkan yang lagi ngerintis-rintis usaha gini, tidur paling 2 jam, 3 jam, 4 jam lah. Iya, ngedit. Iya. Belum banyak editor, jadi ngedit sendiri. Jadi selagi muda kita juga sebagai Gen Z bekerja kok, berjuang keras. Bahkan gue pada saat tahun 2022 megang kerjaan sekali 3. Oke. Ya, tapi work from home semuanya. 2 YouTuber sama influencer, 1 dari yayasan. Gua kerja dari jam 9 pagi di YouTuber 1 9 pagi sampai jam pokoknya sampai jam 5. Nah, nanti habis maghrib lanjut lagi nih YouTuber 1 untuk ngedit. Terus nanti setelah jam 10 selesai, gue udah selesaiin deadline-nya, gue ngerjain dari jam 10 malam sampai pagi tuh revisian YouTuber sebelumnya. Sekaligus gue ngerjain desain yang yayasan. Emang lu berarti full Pagi main di media doang ya? Iya, gue emang di dunia kreatif gue, kreatif agency. Paginya udah harus ketemu lagi, bangun untuk mulai editan lain lagi. Editannya editan vlog, itu kan vlog tuh sangat rumit sekali. Jadi kayak gue pernah pokoknya sebulan gak istirahat sampai kayak disuruh revisiannya mayor, tapi dikasih waktu cuma sebentar. Jadi emang jadwal tayangnya pada saat itu YouTuber ini Kejar tayang. jam 1 tuh udah naik. Jam 12 revisi mayor, dan itu sangat impossible buat gue pada saat itu, sampai kayak, dan gue lagi banyak revisian kan, sampai kayak di ruangan gini, emang gue sendiri, bukan ruangan ini tapi di salah satu ruangan tempat gue kerja, kayak ini ada botol minum, gue lempar ke tembok, gue nangis. Gue pertama kalinya kerja banyak, pada saat itu banyak banget, gue nangis. Gue bener-bener nangis, tapi kayak cuman 15 detik lah, 15 sampai 30 detik. Terus habis itu, udah dah, kita kerjain lagi. Ini editan lagi numpuk gitu. Jadi sekeras itu kita juga bekerja, dan tidak ngoyo juga, tidak leha-leha juga gitu. Dan banyak Loyo kali. Iya, kalau ngoyo tuh malah ngoyo malah ini ya, kenceng ya, enggak loyo gitu. Terus juga kita juga berkarya, berorganisasi, banyak karya-karya yang gue pernah lakukan kok gitu, yang gue buat gitu di Kota Tangerang Selatan, di organisasi gue gitu. Oh iya, nih gue mau nge-spill nih, Kak Ical itu dulu ketua gua di Dewan Kerja Cabang
Kota Tangerang Selatan. Iya, jadi Dava adalah anggota gua dulu. Nah. Tapi luar biasa pergerakannya sangat progresif sekarang. Itu karena gua dikasih kesempatan untuk berproses di luar sama Keical, kalau kagak Iya. nggak mungkin juga. Iya, tapi iya betul. Tapi ya intinya lu juga sangat luar biasa lah berprogres sampai dengan saat ini. Progresif banget lah pergerakan lo. Nah ini tentang Gen Z lagi, balik lagi ke komunitas lu. Harapan lu ke depan, ini gue pengen lihat bagaimana lu berpikir dan memandang komunitas Gen Z ini selama beberapa tahun ke depan. Karena kan lu udah nyoba ngejagain ini kan. Yang namanya lu progres pasti nggak mungkin dong lebih rendah dari sebelumnya. Lu pengen meningkat kan. Lu ke depannya mau kayak gimana nih si Gen Z kok, komunitas Gen Z Indonesia ini? Gua kalau pandangan besar ya, itu kekuatan ini jadi kekuatan sosial nantinya. Oke. Jadi gerakan bersama. Gue sih pengennya kayak gitu ya. Gerakan bersama. Iya, untuk gimana caranya dari generasi kita itu bisa menginspirasi orang, Betul. bisa saling gandeng karena kolaborasi, terus menghasilkan suatu karya karena inovatif. Ya. Itu aja simple sebenarnya, 3 hal itu tuh. Karya inovatifnya apa, gerakan yang sosial yang lu lagi Ya entah. harapkan? Waktu itu sempat sih ada wacana untuk ya kita nggalang dana untuk coba, hari ini kan banyak nih ya sembako yang mahal. Oh iya, Nah, benar. kita bikin program aja kayak Sembako murah iya. Tapi kan untuk masyarakat. untuk ngambil fundraising terhadap ini subsidinya dari mana? Itu yang lagi kita godok sebenarnya. Oh, lu bisa nyari donor. Ya nggak, Ji? Bisa sih. Bisa banget. Bisa Bisa sih, banget. tapi tergantung siapa yang mau nge-support hal ini kan. Oh, ini teman-teman di luar sana atau bahkan donor-donor di luar sana yang ngelihat video kita, tolonglah support. Ini komunitas Seru yang itu, luar karena biasa. ketertarikan gua sama teman-teman di awal itu kan ya kita banyak juga yang terlibat di politik kampus ya. Kebutuhan dasarnya kan ilmu kalau misalnya di kampus. Betul. Balik ke masyarakat, kebutuhan pokoknya di sandang, pangan, papan. Iya. Nggak selesai kalau ini nggak belum berjalan dengan efektif. Iya. Kelas politik akan tinggi. Generasi Z susah nanti untuk maju ke kontestasi politiknya. Oh iya. Susah ya? Iyalah. Tapi udah ada Gen Z yang maju kontestasi politik? Udah. Banyak ya? Banyak. Oh, berarti Gen Z juga udah berpartisipasi dalam perpolitikan Indonesia loh. Iya. Iya kan? Tapi yang gua khawatirkan bagi yang mereka nggak punya privilege akses permodalan, terus akses rekomendasi dari partai, ini gimana? Kalau modal ini kan modalnya bukan finansial doang, yang modal sosial juga bisa. Media sosial, Nah, dukungan. kalau modal sosial doang kita cuap-cuap nih ke masyarakat sekarang, kebutuhan sandang pangan papan belum selesai, nggak kepilih. Iya benar. Oh, that's why masyarakat kita banyak di startup kan ya mudah untuk dibeli suaranya. Ya karena masih belum selesai. Iya, memang Sandang pangan papannya. Dapurnya masih berantakan. Dapurnya aja masih berantakan, gimana mereka mau memilih? Apakah Ntar bikin nih partai Gen Z aja. wah. Ngeri banget. Jadi stance-nya dia udah nggak bisa objektif, udah nggak independen. Apa jangan-jangan ini semua adalah konspirasi pemerintah untuk tidak mensejahterakan masyarakat ya? Wah, Biar terus bisa dibeli suaranya. Wah, Wah kayak- itu yang mengerikan untuk kita bahas. Tapi emang itu isu yang hari ini jadi concern gue sama teman-teman sih. di Gen Z Indonesia. Iya. Ini Iya. gimana kita mau berpolitik? Hmm, Mungkin modalnya hanya besar di modal sosial. betul. Terus modal finansialnya nggak ada, kalah pasti. Hmm. Oh, berarti lu juga mau ada ranah si Gen Z Indonesia ini sebagai media wadah politik apa gimana? Kan berorganisasi itu bentuk kita zone politikor. Iya betul sih. Bener nggak? Tapi akan ada arah partai politik nggak? Soalnya kan kalau lu ya it's okay setiap orang atau kita dalam bersosial masyarakat juga berpolitik. Cuma maksud gua adalah apakah si Gen Z Indonesia ini akan menjadi organisasi politik atau partai politik bahkan? Kan Enggak. kalau udah jadi organisasi politik atau partai politik akan ada kecenderungan. Kalau jadi organisasi politik ya, gua bisa bilang enggak. Oke. Tapi untuk menyalurkan Oke. ke partai-partai politik, gue sih pengen dari wadah ini dulu. Oke. Jadi jadi Gue sama supportnya. teman-teman tuh pengennya ya ini dari, karena kan organisasi pilihannya kalau nggak ke NGO, ke partai politik. Iya Ya betul, kan? betul betul. Ya kalau yang idealis banget lah, ke NGO. NGO. Jadi murni aktivis gitu. Kalau karena gue
kalau gua sama teman-teman berpendapat tuh ya kita nggak akan bisa jauh dari politik. Sangat tidak bisa. Apalagi dengan partai politik ya nggak boleh jauh dan nggak boleh resisten juga terhadap hal itu. Nggak boleh ini juga, nggak boleh apa sebutannya tuh Anti lah kalau anti itu bahasa apa sih bahasa akademisnya? resisten. Oke, yang lainnya apa ya gue lupa. Ya pokoknya itu dah. Nggak boleh resisten juga lah. Iya nggak boleh antipati. Ada hal lain lagi gue lupa. Jadi kita Karena juga nggak semua boleh. kebijakan lahir dari partai politik. Benar. Sampai kehidupan kita juga semuanya ini tergantung dari kebijakan politik juga kan. Kalau misalkan kita nih diskusi terus tayang gitu, kebijakannya ada yang misalkan nggak boleh ngomong A, nggak boleh ngomong B, nggak boleh ngomong C, kebatas ke kita. Batas. That's why Akhirnya dari mana? politik. Makanya kita juga harus mengingatkan kepada teman-teman bahwa jangan antipati terhadap Betul. politik, ya kan? Karena segala sesuatunya bullshit kalau bukan karena politik. Wah ini lagi yang seru ya. Apa? Kalau ngobrolin dari komunitas gua, Ah, ngeliat karena jumlah masyarakat Indonesia Gen Z itu, apalagi pemilih pemula ya, Gen Z dan milenial itu hampir bukan hampir malah lebih dari 50%. betul. Iya, betul. Lebih dari 50%. Pilpres Iya kan pada akhirnya partai politik untuk mencari konstituen akan menyasar mana? Gen Z dan milenial. Lagi-lagi kalau gue sama teman-teman berpikir kalau kita jadi objek, ya kita akan diolah sama mereka. Betul. Kalau kita jadi subjek kan kita sama-sama untuk berpartisipasi nih. Mau gimana? Kita sama-sama mau gimana? betul. Kita sama-sama punya arah dan pandangan politik kita sendiri kan. Iya. Iya, Bisa aja kita misalkan mendukung dalam hal A, kita bertentangan dalam hal B, itu kan wajar. wajar. Betul. Tapi intinya kan satu untuk Indonesia juga kan. Betul. Makanya gue setuju sih tentang waktu itu Andika bilang terkait dengan pendidikan politik di Indonesia. Jadi narasumber gue sebelumnya yang pertama Andika yang dia keterima di London School di jurusan komunikasi politik. Ya dia emang S1-nya di UI kan. S1 jurusan ilmu politik. Yang jadi concernnya adalah bagaimana Indonesia dalam pendidikannya menyampaikan terkait dengan pendidikan politik. Karena kan yang selama ini diajarin cuman kayak pendidikan keluarga negaraan, tapi nggak ada tuh pendidikan politik. Nah, ini menarik menurut gua. Kenapa? Karena pendidikan politik itu akan menjadi penting karena menyasar kepada kehidupan sehari-hari dan harus bisa dikenalkan sejak dini atau sejak sekolah, ya minimal di SMA atau SMP lah ya, tentang pendidikan politik, sehingga ketika kedepannya mereka udah bisa jadi konstituen si ini nih anak-anak yang dari SMP SMA, mereka bukan lagi jadi objek, mereka jadi subjek. Justru yang dikhawatirkan saat antipati, justru nggak terlibat, misal golput. Iya, itu salah sih menurut gue. Misal Iya. kan, ya kita nggak bisa menutup mata juga, generasi kita juga banyak yang antipati kok. Betul. Banyak yang antipati. 23 menit. Iya. Ini di luar dari politik. Intinya generasi Z sudah banyak menyumbangkan kontribusi lah di beberapa lini dan banyak lini. Dan tadi salah satu di politik juga ada beberapa politikus-politikus dari Gen Z juga, anak muda. Dan di hal lain, gue highlight anak muda kita yang luar biasa menurut gue. Gen Z itu salah satunya Kak Jerome Pauline. Yeah. Di pendidikan, menyuarakan pendidikan Indonesia, terus juga banyak hal yang Kak Jerome inilah share kepada teman-teman terkait dengan pendidikan dan semangatnya dia untuk bisa ngajarin kita kuliah di luar negeri. Dan dia juga salah satu anak muda yang dapat Forbes 30 under 30, yaitu artinya Gen Z banyak memberikan sumbangsi dan tidak sedemikian yang distigmakan oleh masyarakat. Kemudian juga presiden Gen Z siapa? Itu konten kreator. Konten kreator siapa namanya? Brandingnya seperti itu. Ya, brandingnya presiden Gen Z siapa namanya? Rian Fardi. Nah, Kak Rian luar biasa. Pemikiran juga progresif kan beliau. Iya, kalau nggak ada tokoh-tokoh seperti itu, pada akhirnya generasi kita
itu akan redup. Betul. Redup. Redup dan menikmati ini aja teknologi aja dengan scroll TikTok ya. Iya, jadi bangsa-bangsa ini kan konsumtif. Jadi Bahaya. generasi konsumtif bahaya banget. Bahaya. Padahal nih Masyarakat itu banyak kok. Banyak yang juga produktif kan. Teman-teman Gen Z kita, gua juga Gen Z banyak. Gua juga berusaha untuk produktif dan terus mengejar apa yang gua mau cita-citakan, dan lu juga sebagai Gen Z lagi punya cita-cita nih, si komunitas Gen Z mau dibawa kemana. Itu kan salah satu kontribusi kita sebagai generasi Z yang mencoba untuk meng-counter stigma masyarakat kalau Gen Z itu tadi tuh Gak bisa ngapa-ngapain. nggak bisa ngapa-ngapain, males scroll TikTok doang. Ya iya, kita kalau di rumah kadang juga scroll TikTok. Coba kan kayaknya udah ini nih, udah jadi pandangan. Misalkan kita cuma di rumah nih, barangkali misalkan nggak ada agenda lah, tiba-tiba di cancel. Jadi ya, pada akhirnya seharian gitu di rumah. Orang rumah tuh pasti ngeliatnya kamu tiduran aja. iya, padahal mah kita tiduran juga ngerjain kerjaannya. Ya harus koordinasi. Nah, itu tadi, karena balik lagi kan teknologi born for Gen Z. Iya. Orang tua kita mana ngerti. Betul, boomers kita mana ngerti. Orang nyalain fokus aja banyak yang nggak tahu gimana caranya. Nanya kita dulu. Ya gitu tentang Gen Z. Lu punya pesan nggak nih buat teman-teman Gen Z kita di luar sana tentang kehidupannya atau bagaimana gitu? Kalau pesan dari gua pribadi ya, yang penting tetap hidup dan produktif. Betul. Gitu aja. Soalnya kalau kenapa yang penting tetap hidup ya? Banyak orang yang mentalnya terganggu, memilih untuk bunuh diri. Wow. Iya kan? Bener. Banyak kan berita-berita akhirnya ini. Iya. Gara-gara kejerat judi online. Terus utang. Betul. Ya kan? Betul. Ini karena sangat menyasar banget kepada teman-teman Gen Z yang dikenalnya rapuh, padahal banyak Gen Z yang kuat juga kan. Iya. Ya tapi kan balik lagi Kita ke orang. perlu ngasih perhatian terhadap hal-hal seperti itu juga. Benar. Ya kan? Karena judi online yang menyasar. Pinjol. Iya, pinjol juga. Bahaya tuh. Bahaya pinjol, bunganya gede. Marcel tuh bahaya. Marcel pinjol. Enggak, Marcel tuh bahaya. Oh, kenapa Marcel? Ya bahaya kalau jadi wakil wali kota. Wah. Yang penting terkenal Kak Faisal. Yang penting populer. Gen Z Indonesia base-nya di Tangsel ya? Ya, titik awal ya. Titik awal di Tangerang. Titik awal di Tangsel. Gen Z milih Marcel nanti. Wah. Tar dulu nih Gen Z. Agak sensitif juga, tapi ya gue menyuarakan tentang bagaimana gue di podcast gue sebelumnya tentang Marcel. Itu Ini gimana? pandangan kita kalau narasumber sebelumnya ya lawan sendal jepit juga kalah sih Marcel. Ya coba kan kita nggak tahu ya bagaimana nanti perpolitikan. Cuma ya gue sebagai warga Tangerang Selatan dan melihat politik di Tangerang Selatan, Golkar yang sendiri aja menang 2020 kemarin, apalagi sekarang udah ada desas-desus ini kan, ada koalisi dengan PDI kan. Iya, gue dengar infonya sih kayak gitu ya. Kan kuat tuh ya, udah Golkar, PDI. Lah, menurut gua akan susah. PDI itu waktu 2020 nyalonin Haji Muhammad. Haji Muhammad Yang sama Saraswati kan? Iya, yang mau Iya, benar. bener. Iya, Yang berseberang. hampir banget Tipis banget loh. Iya, apalagi gak? Iya, cuy. Iya, gue baru sadar. 2020 PDI koalisi dengan Gerindra lawan Golkar, PKB, PKS itu PDI dan Gerindra tipis sama Golkar, tapi Golkar yang sendiri menang. Sekarang ada desas-desus Golkar koalisi sama PDI yang tahun 2020 aja mereka berseberangan dan suaranya tipis, apalagi sekarang. Udah menurut saya sih Marcel sudah mundur aja. Gak boleh gitu dong. Oh, nggak boleh. Kan setiap orang punya hak. Setiap orang punya hak untuk memilih dan dipilih. Iya. Kita hargai sikapnya untuk mencalonkan diri. Cuma kan kami sebagai warga Tangsel tahu ya bagaimana dinamikanya. Jadi ya kelihatannya seperti itu. Cuma kan kita nggak tahu kan. Nggak ada yang tahu nanti. Politik itu dinamis. Sangat dinamis.
Sangat dinamis. Kita nggak ada yang tahu nanti ke depan akan seperti Dan apa. pesan gue ya Gen Z udah harus terlibat untuk Betul. apapun bentuknya. Karena kemarin dari Pilpres aja ya banyak lah generasi kita yang Gen Z udah mulai terlibat juga sebagai subjek ya. Ya entah dari kontestasinya, entah main di relawannya, gitu-gitu. Iya, benar. Makanya hari ini kenapa cukup concern di media dan concern sama isu politik, sosial politik ya kayak gitu Kak Faisal. Iya, siap. Intinya kita di generasi Z juga sudah banyak berkontribusi dan mencoba untuk berkontribusi, tidak hanya main-main aja, tinggal hanya cuman scroll TikTok, tapi banyak kok yang dilakukan sama Gen Z. Dan Tinggal juga terlibat kan? Gue juga terlibat. Pas Pilpres nggak ngambil kosong doang. Oh enggak, terlibat kok, terlibat. Diobjekin gitu-gitu enggak? Oh enggak, gue nggak diobjekin. Gue terlibat kok dalam Pilpres kemarin. Oh, sangat terlibat. Sangat terlibat. Cuma ya di bilik suara kan itu pribadi masing-masing. Ya. Tapi gue punya pandangan. Gue punya pandangan. Intinya gue tidak menjadi objek. Gue sebagai subjek yang berdiri sendiri dan melihat bagaimana isu-isu terkini. Ya intinya gue nggak diperalat lah gitu. Bagus. Intinya gue punya pendirian sendiri. Ini sorry nih gue karena kebiasaan nge-host juga jadi gue nanya-nanya Oh balik iya, ya. oh iya ya. karena biasa jadi host. Gitu. Nih gue ngucapin terima kasih banyak Dava Thank you juga, Kak. sebagai co-founder Gen Z Indonesia sudah hadir di sini, kita ngobrol bareng, komunikasi, tukar pikiran tentang generasi Z karena kebetulan kita juga generasi Z yang diisukan males dan lain-lain, terstigmanya jelek. Masih Kita resah. mau counter. Masih resah. Salah. Kita mau bilang Gen Z itu kok produktif, inovatif gitu dan inspiratif kok banyak. Jadi ya itu aja untuk podcast kali ini ya, Dava. Thank you. Terima kasih banyak dan teman-teman juga jangan lupa pantengin Instagramnya Asamerta Entertainment, TikToknya Asamerta Entertainment, YouTube-nya Asamerta Entertainment dan podcastnya Asamerta POV dan juga ada medianya Gen Z. Gen Z. Instagram? Indonesia.official. Itu aja. TikToknya sama. YouTube-nya sama. YouTube kita belum jalan. Belum jalan berarti masih Karena TikTok dan kemarin kan kolaborasi, kita difasilitasin jadi ya full di channel lain. Iya. Oke, berarti Gen Z Indonesia Semoga yang TikTok bisa kayak gini juga ya, kita Oke. punya channel sendiri. Amin. Harus Semoga harus terus punya. ya harus berkembang. Terima kasih teman-teman. Saya akhiri, saya Faisal Izulhaq, host dari podcast POV dan narasumber. Gua Dava Fajriansah dari Gen Z Indonesia. Thank you. Thank you. Kami pamit undur diri. Dadah.